Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suratinisi Channel. Kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana kita menyusun kegiatan proyek untuk tema bermain dan bekerja sama. Sekali lagi, untuk kurikulum baru itu tidak ada tema ya, tetapi dalam kegiatannya selalu memakai topik. Nah, dalam profil Pancasila di kurikulum baru itu ada 4 tema besar yang sudah direkomendasikan oleh Kemendikbudristek, yaitu 1, Aku Sayang Bumi, 2, Aku Cinta Indonesia, 3, dan bekerja sama, 4, Imajinasiku. Yang untuk Aku Sayang Bumi dan Aku Cinta Indonesia saya sudah memberikan contoh. Kali ini saya ingin memberi contoh tentang tema bermain dan bekerja sama. Nah, sebagai review untuk pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi ya Bunda ya, Yanda semuanya, yang kesemuanya itu saling terkait dan terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran. Sekarang kita latihan ya, dari 6 dimensi ini yang masuk dalam capaian pembelajaran baik itu berakhlak mulia, terus jati diri dan dasar-dasar literasi itu yang mana saja. Kita coba untuk latihan ya, jadi untuk mengingat kembali. Di sini kita sudah tidak pakai bidang pengembangan, tapi sudah kita gunakan capaian pembelajaran yang stimulasinya ada 3, yaitu berakhlak mulia dan budi pekerti, terus yang kedua jati diri, ketiga dasar-dasar literasi, dan STEM. Nah, sekarang kita coba akan memetakan mana yang masuk jati diri, mana yang masuk dasar literasi, dan mana yang masuk di akhlak mulia dan budi pekerti. Sekarang kita ke yang pertama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini masuk ke kegiatan keagamaan dan budi pekerti. Sedangkan mandiri, kebinekaan global, dan bergotong royong, ini masuk di jati diri, sedangkan dasar-dasar literasi dan STEM kita pakai dimensi bernalar kritis dan kreatif. Jadi sudah bisa kita petakan ya Bunda ya semuanya dan Yanda. Nah sekarang di tema bermain dan bekerja sama ini masih harus dipetakan terlebih dulu menjadi beberapa topik agar guru dapat mengembangkannya menjadi sebuah proyek pembelajaran. Dan untuk mengembangkan menjadi topik ini bukan guru, tetapi hasil diskusi dengan anak-anak. Jadi kegiatan proyek yang akan kita kembangkan nanti adalah memang kebutuhan siswa, minat siswa, apa yang ingin dilakukan oleh siswa atau anak-anak kita. Baik Bunda dan Yanda semuanya, di alur kegiatan proyek yaitu ada tahapan permulaan, ada tahapan pengembangan, ada tahapan penyimpulan. Yang di tahapan permulaan itu apa? Nah, coba diisi di sini. Saya ingin tahu Bunda-Bunda karena kemarin kan sudah mengikuti seri-seri berikutnya ya. Di tahap pengembangan itu apa? Di tahap penyimpulan itu apa? Di tahap permulaan ini adalah kegiatan curah pendapat antara guru dan anak, ya toh. Sedangkan di tahapan pengembangan kita sudah mulai menyusun tema menjadi topik dan akhirnya kita susun ke dalam kegiatan proyeknya. Sedangkan di tahap penyimpulan ini adalah diskusi akhir dan langkah selanjutnya yang akan kita teruskan untuk pengembangan proyek yang sudah kita lakukan. Coba di sini memang sengaja saya kosongi untuk merefresh Bunda dan Yanda semuanya yang sudah mengikuti saya. Ini sudah seri ke-11 kalau tidak salah ya. Kemarin seri ke-10 itu untuk contoh Aku Cinta Indonesia. Nah, tema bermain dan bekerja sama itu yang perlu kita diskusikan nanti dengan anak-anak. Kita harus tahu permasalahannya itu apa. Oh, ternyata anak-anak itu lebih mengenal permainan digital atau game. Kemudian permasalahan yang kedua, anak kurang mengenal permainan atau dolanan tradisional setempat yang ada di lingkungan anak.
Terus kemungkinan solusinya apa? Anak-anak sama guru menggali permainan dolanan tradisional setempat yang dapat melibatkan kerjasama tim atau teamwork ya, dan mengasah motorik anak. Ini apa nanti kita akan membuat apa itu list ya, list jenis kegiatan main yang ada atau yang dilakukan setiap hari oleh anak-anak di lingkungannya. Selain tentunya permainan digital atau game, tapi lebih kita fokuskan ke permainan dolanan tradisional setempat. Kemudian kalau kita sudah menemukan kemungkinan solusi tadi dengan ngelis banyak mainan tersebut, lalu sumber belajar yang akan kita gunakan itu apa? Medianya, mungkin video, mungkin buku, atau mungkin juga pakai channel YouTube, pakai internet ya. Terus narasumber kalau memang perlu, mungkin orang tua siswa atau komunitas pencinta dolanan tradisional yang ada di lingkungan kita kalau ada, monggo nanti kita kembangkan. Dan tempat yang bisa dikunjungi, lingkungan sekitar atau kampung dolanan kalau ada ya Bunda ya. Jadi di sini sumber belajar itu adalah media yang bisa mendukung kegiatan main yang akan kita laksanakan atau kegiatan proyek yang akan kita laksanakan. Nah, sekarang kalau sudah ketemu, sekarang kita mengerucut nih. Apa yang harus dipelajari oleh anak-anak setelah kita ketemu ya, ketemu permainan dolanan yang melibatkan tim atau kelompok ya, kelompok atau grup. Apa yang harus dipelajari anak-anak nanti ketika anak-anak harus bermain itu, yaitu kerjasama, keberanian, terus mengikuti aturan, dan bersosialisasi. Karena ada aturan mainnya, tidak main sakar PDW, sesuka hati, maaf. Terus ketika sudah selesai, kalau sudah tahu apa yang akan dipelajari, kita akan bergeser ke apa yang akan dilakukan. Ya tadi ya mendata permainan ya, ada gundu, ada ganipo, ada gasingan, ada singkongan, lompat tali, dan lain-lain. Pokoknya mainan tradisional setempat lah. Terus mungkin juga kita data lagu tembang dolanan anak yang bisa dinyanyikan saat main. Misalnya lagu Padang Bulan ini karena saya tempatnya di Jawa ya, mohon maaf ya. Jadi yang saya tahu saja, mungkin ada Padang Bulan, terus lagu-lagu Jawa lainnya ya. Kalau mungkin kalau di luar mungkin yang beken itu adalah ampar-ampar pisang seperti itu. Terus kita gali permainan dolanan. Bagaimana caranya mengenalkan dan mengajak anak bermain itu? Tentunya ada aturan yang harus kita sampaikan ke anak-anak. Ya, sumber belajarnya apa? Nah, di sini juga kita tuliskan. Kita sudah putuskan tadi sumber belajarnya, yaitu melalui video yang kita akses dari YouTube. Misalnya kita ambil Ganepo ya. Ganepo itu adalah kegiatan main yang melibatkan tim. Dakon itu hanya 2 orang misalnya. Kalau Ganepo itu melibatkan banyak ya, mungkin bisa tim 6 sampai 10 atau mungkin beteng-betengan atau mungkin paman harimau gitu. Jadi monggo. Terus selanjutnya ketika kita sudah sampai di sini yaitu sudah kita putuskan yaitu bermain Ganepo. Nah, tujuan kegiatan selanjutnya ketika kita sudah tentukan topiknya tadi bersama anak-anak yaitu bermain Ganepo untuk membuat kegiatan proyek, kita harus membuat tujuan kegiatan. Yaitu satu, menunjukkan perilaku yang baik yang mencerminkan akhlak mulia, membangun hubungan sosial secara sehat, menunjukkan perasaan bangga terhadap latar belakang budaya dan jati dirinya, mengenali karakteristik anak Indonesia berlandaskan Pancasila, berpartisipasi dalam beragam kegiatan fisik, menunjukkan sikap positif dalam beragam kegiatan fisik, menjaga keselamatan diri, mengenali dan memahami informasi, mengkomunikasikan pikiran dan perasaan, membangun percakapan,
menunjukkan rasa ingin tahu, karena di sini nanti ada observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Kemudian menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan memecahkan masalah. Coba dari tujuan kegiatan ini, kalau di Aku Cinta Indonesia kemarin, saya kasih tuh yang berwarna merah, ini masuk di dasar literasi. Coba dari sini yang masuk dasar literasi dan STEM yang mana ya? Ya, betul sekali. Yaitu dari kita angka 8, mengenali dan memahami informasi, mengkomunikasikan pikiran dan perasaan, membangun percakapan, menunjukkan rasa ingin tahu, menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan memecahkan masalah. Ini masuk ke dasar literasi dan STEM. Sedangkan yang jati diri dimulai dari mana ya? Coba, ini ada 1 sampai 7. Oke, yang satu jelas di nilai agama dan budi pekerti. Kalau membangun hubungan sosial secara sehat, menunjukkan perasaan bangga akan latar belakang budaya dan jati dirinya, mengenali karakteristik anak Indonesia, berpartisipasi dalam beragam kegiatan fisik, menunjukkan sikap positif dalam beragam kegiatan fisik, menjaga keselamatan diri, ini masuk ke jati diri. Jadi Bunda sudah hebat ya, sudah bisa ya di sini. Jadi sengaja tidak saya kasih warna merah. Kemudian durasi kegiatan mainnya ini saya milih 5 hari. Jadi ada mungkin kalau kita mulai dari Senin, ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, seperti itu ya. Jadi memang saya sengaja memakai 5, karena nanti anak-anak saya ajak bermain Ganipo dengan menggunakan lospat, yaitu dengan 5 alat yang berbeda. Kemudian alat dan bahannya pecahan genting, sandal jepit, bola tenis bekas, bola plastik beberapa ukuran, terus kaleng ya, kaleng susu atau kaleng bekas ya. Kemudian setelah itu tahap pengembangan ya, tadi yang di sebelumnya kan sudah saya sampaikan ada alurnya, yaitu tahap permulaan, pengembangan, dan penyimpulan. Sekarang di tahapan pengembangan, anak-anak kita kenalkan aturan permainannya apa untuk bermain Ganipo itu, yaitu 1. Anak yang kalah dalam home pipa bertugas menyusun menara dan menjaganya. Jadi nanti pecahan genteng itu kita susun menjadi menara yang tinggi dan menjaga menara tersebut. Yang kedua, anak yang bertugas menjaga harus menghitung sampai 10 supaya pemain lain bisa sembunyi. Jadi ketika menara tadi dilempar bola tenis sama yang teman lainnya yang tidak sedang jaga dan tumpah atau berantakan, nah kemudian menyusun dan menutup mata, menghitung 1 sampai 10, sedangkan teman lainnya itu sembunyi. Ya, terus anak-anak yang menang mempimpa dapat melempar sasaran, terus para pemain bergantian melempar sasaran menggunakan bola, kesempatan melempar 2 kali dan jarak lempar dengan sasaran 10 langkah. Jadi jaraknya sudah kita atur. Nah, ini ya Bunda ya, aturan mainnya kita sampaikan ke anak-anak supaya anak-anak main nanti bisa tahu apa fungsi saya di sini apa, sebagai penjaga atau sebagai pemain. Kemudian kegiatan hari kedua itu tadi, hari pertama itu kita kenalkan permainan home pimpa dan aturan mainnya. Hari kedua anak-anak kita ajak mengumpulkan pecahan genteng. Nah di sini tadi kan yang kalah home pimpa itu yang menjaga, jadi menyusun menara ini. Sedangkan lainnya melempar pecahan genteng ini sampai berantakan, nah sampai jatuh. Ketika jatuh, anak penjaga yang kalah tadi menyusun lagi menjadi menara dan menutup mata, hitungan sampai 10, teman-temannya sembunyi. Kemudian hari ketiga, anak-anak beda lagi. Kalau kemarin memakai pecahan genteng, kali ini anak-anak menggunakan sandal jepit yang dipakai anak-anak saat itu mungkin, atau mencari sandal jepit di sekitar yang sudah tidak terpakai. Nah, ini nanti juga disusun
Dan sama seperti permainan tadi, anak yang kalah mempimpa untuk kemudian bisa melempar, ya menjaga, dan yang menang itu melempar, anak-anak yang menjaga kemudian menyusun kembali menara tersebut. Dan hari selanjutnya keempat bermainnya dengan kaleng-kaleng bekas. Jadi kita manfaatkan spot ya. Memang benda-benda yang ada di sekitar anak itu sangat-sangat banyak fungsinya dan membuat anak-anak mampu mengeksplor lebih tinggi lagi ya apa yang bisa dimanfaatkan. Nah, di sini. Kemudian kalau tidak ada ini pun, misalnya kaleng bekas boleh menggunakan gelas plastik bekas minum air mineral itu bisa. Jadi apapun itu bisa kita buat untuk bermain. Dan hari kelima adalah tahap penyimpulan. Di sini anak-anak diajak diskusi. Nah, dan kelanjutan proyeknya kan apa itu Indonesia itu kaya sekali akan aneka permainan ya. Jadi kelanjutan proyek tersebut yaitu mencoba beberapa jenis permainan tradisional lainnya, mungkin yang bisa disertai dengan tembang atau lagu dolanan anak. Bisa juga anak-anak tidak harus yang di tempatnya ya, misalnya di luar, misalnya orang Jawa, misalnya menggunakan kegiatan main apa itu ular naga panjangnya bukan kepalang, itu kan juga tim ya, tim. Jadi satu jadi apa itu yang induknya, satunya burung elang. Jadi nanti apa itu pemain pesertanya di belakang dikejar seperti itu juga tim ya. Jadi apa itu kekompakan di sini, gotong royong kolaborasi. Jadi tidak harus misalnya orang Jawa memainkan Jawa. Kalau memang tidak ada nggak apa-apa pakai daerah lain, masih Indonesia. Terus kegiatan selingan project yaitu anak-anak bisa dikenalkan aneka lagu dolanan anak, misalnya cublak-cublak suweng atau gundul-gundul pacul, atau kalau lagu daerah lain ya kalau bukan orang Jawa, rasa sayang sayangi, atau ampar-ampar pisang. Banyak sekali lagu-lagu daerah di Indonesia ini yang bisa dikenalkan ke anak. Yang penting di sini kita bisa memberikan rasa happy dan bahagia pada anak. Kemudian kegiatan lanjutan itu yaitu melanjutkan kegiatan main. Kalau hari ini, minggu ini kita sudah proyeknya bermain ganepo, besok mungkin kita kenalkan ular naga panjangnya bukan kepalang atau lainnya. Jadi itu ya Bunda ya. Yang bisa saya sharingkan di sini memang saya lebih banyak memotivasi Bunda untuk lebih mengembangkan sendiri. Jadi banyak beberapa yang tidak saya isi tadi seperti alur tahapan untuk kita latihan lagi ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sharingkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, dan bila bermanfaat jangan lupa untuk share karena berbagi itu indah. Sampai jumpa untuk kegiatan proyek selanjutnya yaitu imajinasiku. Akhir kata, salam sehat selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.